Lalu siapakah akhirnya calon wakil presiden yang dipilih oleh Prabowo? Inilah isu yang sedang ditunggu-tunggu oleh publik luas, terutama setelah Ganjar mengumumkan cawapresnya Mahfud MD. Sebelumnya Anies sudah memiliki cawapresnya Muhaimin Iskandar. Karena desakan dari waktu pendaftaran dan waktu dekat, Prabowo akan memilih. Sudah beredar banyak nama-namanya. Inilah 4 tokoh, 1 dari 4 ini akan dipilih oleh Prabowo. Sekarang kita tampilkan kekuatan dan kelemahan elektoral dari masing-masing cawapres ini. Pilihan pertama adalah Khofifah Indar Parawansa. Ia satu-satunya calon perempuan. Di antara 3 pasang capres-cawapres ini, ia satu-satunya mewakili kaum perempuan dan jumlah pemilih perempuan itu sekitar 50%. Kedua juga, Khofifah kental sekali sifat ke-NU-annya itu, dan NU sekarang ini total jumlah pemilihnya, komunitasnya sebanyak 52%. Ketiga kekuatan dari Khofifah adalah ia gubernur Jawa Timur, sementara Jawa Timur adalah battleground yang besar sekali jumlah pemilihnya. Menang di Jawa Timur, besar pula kontribusinya untuk menang di seluruh Indonesia. Kelemahan Khofifah adalah karena memang pemilihnya lebih banyak terkonsentrasi di Jawa Timur saja. Calon kedua adalah Gibran Rakabuming Raka. Ia kekuatannya satu-satunya wakil dari generasi milenial yang lahir tahun 1982 ke atas. Total milenial sekarang ini sekitar 48%. Banyak sekali potensial suara yang bisa diambil oleh Gibran. Kedua juga, Gibran ini memiliki Jokowi efek yang paling besar karena memang ia putra dari Jokowi. Sementara Jokowi sekarang ini sangat populer, tingkat kepuasan publik padanya sekitar 70-80%. Ketiga juga, Gibran kuat di Jawa Tengah. Gibran lah satu-satunya cawapres yang bisa mengimbangi Ganjar di Jawa Tengah. Jika suara Ganjar bisa diturunkan di sana, maka suara Ganjar di seluruh Indonesia juga bisa dikurangi. Kelemahan dari Gibran adalah resistensinya akan keras sekali, akan tinggi sekali, berkaitan isu dengan dinasti politik, berkaitan juga dengan isu bahwa usianya, pengalamannya dianggap belumlah berada dalam level pemimpin nasional, dan juga dilihat dari kemungkinan konflik yang muncul dengan PDIP. Tokoh ketiga adalah Erlangga Hartarto. Kekuatannya, ia ketua umum partai terbesar nomor 2 setelah PDIP, dan juga Erlangga adalah Menko Ekonomi. Ia fasih sekali dengan isu ekonomi, sementara kita tahu ekonomi adalah isu yang saat ini paling penting. Dan dibandingkan cawapres-cawapres lainnya seperti dari Anies itu Muhaimin ataupun juga Mahfud MD, memang Erlangga jauh lebih fasih mengetahui problem-problem ekonomi. Kelemahan dari Erlangga adalah karena memang juga ia rawan dengan isu-isu yang bisa digoreng oleh lawan-lawan politiknya. Calon keempat adalah Erick Thohir. Sebagaimana Erlangga, Erick Thohir juga fasih dengan isu-isu ekonomi, fasih dengan isu-isu dunia usaha, sementara juga dunia usaha, ekonomi adalah isu yang sekarang dianggap penting. Sekalipun ada kelemahan dari Erick Thohir, itu karena memang ia tidak memiliki pendukung pemilih yang militan di satu teritori. 1 dari 4 ini pada waktunya akan dipilih oleh Prabowo. Demikianlah ekspresi data bersama saya, Denny J.A.